yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang didukung oleh Duktur dan Dilre. Alhamdulillah siang ini insya Allah majelis ilmu kita akan diisi oleh Ustazah Halidah Kudah dengan materi konsep indah rumah tangga sunnah, akhlak mulia dalam rumah tangga. Masya Allah. Seperti biasa, Ana Umu Musa Rahil Amir Maretan bertugas sebagai moderator. Insya Allah siang ini sebelum kajian dimulai, Ana akan bacakan dulu tata tertib kajian kita. Yang pertama, peserta wajib masuk room 10 menit sebelum kajian dimulai. Yang kedua, peserta wajib menggunakan nama asli ketika masuk room. Yang ketiga, peserta wajib menjaga suara ustazah dari laki-laki ajnabi. Yang keempat, peserta dilarang merekam suara ustazah saat pembelajaran berlangsung. Yang kelima, peserta wajib mematikan mikrofon dan kamera saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, mikrofon dapat diaktifkan ketika sesi tanya jawab. Yang ketujuh, peserta juga dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat. Yang kedelapan, peserta dianjurkan mencatat materi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kesembilan, harap bertanya sesuai dengan materi dan gunakanlah adab yang baik. Yang terakhir, jika ingin meninggalkan ruang Zoom sebelum kajian selesai, silahkan tuliskan izin di fitur chat. Baik, itulah tata tertib kita, insya Allah. Semoga Antuna dimudahkan untuk menerima ilmu yang akan disampaikan siang hari ini oleh Ustazah Halidah Kudah. Untuk mempersingkat waktu, Ana serahkan langsung kepada Ustazah. Tafadhali Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum, ummahati fillah. Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bisa kembali berkumpul dalam kajian parenting muslimah Raudhatus Shalihat ini. Insya Allah semoga Antuna dalam keadaan sehat walafiat dalam nikmat waktu luang. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas lanjutan dari konsep indah rumah tangga sunnah yang sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menghidupkan ibadah, ya, menghidupkan ibadah dalam rumah tangga. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang konsep yang kedua. Jadi setelah kita membahas tentang hablum minallah, sekarang kita akan membahas hablum minannas. Untuk rekaman yang sebelumnya sudah ada di grup, ya, bisa diakses, nanti bisa didengarkan dulu sebelumnya. Bagi yang baru bergabung bisa mendengarkan melalui YouTube, ya, kita ada di YouTube tapi di private hanya khusus untuk peserta grup Raudhatus Shalihat. Baik, selanjutnya sekarang kita akan bahas tentang hablum minannas, ya. Hablum minannas, bagaimana hubungan kita dengan manusia. Berarti kalau dalam rumah tangga, berarti di rumah tangga itu ada siapa aja sih, ya, gitu ya. Akhlak mulia yang harus dihidupkan dalam rumah tangga. Itu yang akan kita bahas
hari ini. Jadi kita akan membahas bagaimana menjadi pasangan yang terbaik, seperti itu ya. Jadi akhlak mulia ini, ummahati fillah, dengan bimbingan Islam, ya, dengan yang sudah lengkap dalam Islam itu ditunjukkan dan diterapkan pada masing-masing pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Jadi ketika seluruh pasangan, jadi suami dan istri ini menjaga akhlak mulianya, maka akan tercipta sakinah, mawaddah, warahmah tadi. Ya, yang didamba oleh semua pasangan suami istri adalah sakinah, mawaddah, dan rahmah tadi. Nah, juga akhlak, ya, akhlak yang mulia itu bukti bahwa kita itu memiliki kesempurnaan iman. Ya, jadi dan salah satu bagaimana kita menilai seseorang memiliki predikat terbaik, ya, sebutannya khairiyah. Khairiyah. Jadi memiliki predikat terbaik sebagai pasangan yang sempurna, seperti itu. Nah, hadisnya gimana? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi ini ada tambahan wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap para istrinya. Seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya, jadi sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Dan aku adalah yang terbaik di kalangan kalian terhadap keluargaku, ya. Ini katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, seperti itu. Nah, akhlak mulia ini ummahati fillah harus dilakukan, ya, dianjurkan untuk dilakukan dalam apa? Berinteraksi dengan seluruh pihak, ya. Jadi dari semua pihak dalam rumah tangga kita ini. Tapi secara khusus, ya, lebih dianjurkan kepada family, ya, kerabat kita, ya. Kemudian lebih khusus lagi dianjurkan kepada orang yang ada dalam rumah tangga, yaitu siapa? Pasangan hidup kita. Ya, jadi harus kita menyertai pasangan hidup kita itu dalam suka dan duka. Jadi bukan cuma suka aja, dukanya nggak mau temenin, ya, tapi dukanya juga temenin, kayak gitu ya. Jadi harus benar-benar tetap memperlakukan pasangan kita itu dengan akhlak yang terbaik, walaupun dalam kondisi apapun, seperti itu ya. Nah, jadi yang dimaksud dalam hadis yang tadi dibacakan ahlun, ya, keluarga, ini ada dua penafsiran ummahat. Yang pertama adalah kerabat dan famili. Ya, jadi hadis ini nih menganjurkan kita untuk apa? Menyambung hubungan kekerabatan atau silaturahim, ya, dan orang yang terbaik dalam bersilaturahim dengan familinya, seperti itu. Jadi silaturahim itu digunakan untuk famili, keluarga yang memiliki hubungan kekerabatan, bukan kepada teman, ya, bukan kepada tetangga, tapi kepada keluarga. Jadi makanya disebutnya silaturahim. Kalau orang lain itu namanya beda lagi, ya. Kita biasanya disebutnya ziarah, ya, seperti itu. Tapi yang wajib itu adalah bersilaturahim tadi, hubungan keluarga, kerabat dan famili kita. Kemudian yang kedua dari penafsiran hadis yang tadi dibacakan adalah istri, ya. Nah, jadi dan ini yang paling kuat, ya. Jadi
dikuatkan juga dengan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tadi yang dibacakan, maka dianjurkan untuk apa? Memberikan yang terbaik kepada istri dan menjadi suami yang terbaik bagi istrinya sesuai bimbingan Islam seperti itu. Nah, jadi Syekh Utsaimin juga berkata rahimahullah, sebaiknya bagi seorang insan ya, sebagai seorang manusia ini bersama keluarganya menjadi sebaik-baiknya teman. Kemudian sebaik-baiknya orang yang mencintai. Kemudian sebaik-baik orang yang mendidik. Karena keluarga itu orang yang paling berhak mendapatkan akhlak mulia kita dibanding orang lain. Jadi keluarga itu orang yang paling berhak mendapatkan akhlak kita yang paling baik. Ya, jadi jangan kebalik ya umat ya. Kalau di depan orang kita maksimal ya dalam memberikan akhlak terbaik. Tapi ketika di rumah tangga atau di keluarga, di family, kita menunjukkan akhlak terburuk. Ini salah ya. Ini keliru. Bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus mulai dari yang paling dekat, ya. Kemudian baru, jadi circle-nya itu dari yang terdekat baru yang terjauh. Jadi terus begitu ya, berkembang. Yang terpenting adalah di rumah, ya. Kemudian di sekitar kerabat kita dan seterusnya. Baru ke orang lain seperti itu. Jadi jangan kebalik. Baik, kita akan bahas sekarang ya. Jadi ini juga bisa di-sharing nanti sama suami-suaminya karena membahas tentang suami ya. Jadi yang pertama itu kita akan membahas bagaimana sih sebagai suami itu menjadi yang terbaik dalam segala hal yang disyariatkan dalam Islam. Jadi di kalimat terbaik ya dalam hal suami istri ini adalah sifatnya general ya, umum. Jadi maksudnya ini kebaikan pada perilaku ya dan yang ada pada diri suaminya. Selama tidak ada unsur kemungkaran atau pelanggaran syariat. Jadi tidak melakukan kemungkaran atau pelanggaran syariat. Baik, dalam hal ini kita akan bahas satu persatu. Ini kita lihat sebagai seorang istri ke suami ya. Jadi suaminya kita fokus ke suaminya sekarang. Yang pertama, suami itu harus terbaik dalam apa? Memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Ya. Jadi harus memberikan nafkah sesuai kemampuannya ya umat ya. Bukan di luar kemampuan, tapi sesuai kemampuannya, tapi memberikan yang terbaik kepada istrinya. Seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terbaik dalam apa? Memberikan tempat tinggal sesuai kemampuannya. Ya, kembali lagi kondisi suami-suami kita ini berbeda masing-masing ya. Jadi lihat kemampuan masing-masing suami kita, jangan ngelihat suami orang. Itu penting ya. Biar kita sebagai seorang istri ini mudah untuk bersyukur dengan pasangan yang kita miliki. Yang kedua ini terbaik dalam memberi tempat tinggal tadi ya, sesuai kemampuannya. Kemudian yang ketiga, terbaik dalam memberikan makanan, minuman dan pakaian sesuai kemampuan suaminya. Baik. Kemudian yang keempat, terbaik dalam bertutur kata, ya, sesuai syariat seperti itu. Kemudian selanjutnya, ya, terbaik dalam bertindak tanduk, ya, berperilaku sesuai syariat. Jadi ini semua terbaik ini diberikan kepada istrinya, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya keenam, terbaik dalam memberikan perhatian
nih, jadi suami itu wajib ngejaga istrinya ya Umat ya. Jadi memberikan perhatian yang terbaik, kemudian memberikan penjagaan, kemudian memberikan pengawasan, kemudian memberikan kasih sayang yang terbaik, kemudian memberikan cinta yang terbaik sesuai syariat, seperti itu. Kemudian yang ketujuh yang wajib dilakukan oleh suami adalah terbaik dalam membahagiakan istrinya sesuai kemampuan. Kembali lagi ya, kemampuannya berbeda masing-masing. Jadi harus sesuai kemampuan mereka dalam membahagiakan istrinya dan sesuai dengan bimbingan syariat. Kemudian yang kedelapan, terbaik dalam semua hal dan perilaku dalam berumah tangga sebatas kemampuan dan sesuai syariat. Dan niatnya dengan ikhlas, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kesembilan, menjadi suami yang terbaik untuk istrinya. Kemudian yang ke-10, menjadi sahabat yang terbaik. Kemudian yang ke-11, menjadi orang yang memberi cinta kasih yang terbaik. Kemudian yang ke-12, suami menjadi pendidik yang terbaik. Jadi suami itu punya tanggung jawab untuk mendidik istrinya. Kemudian yang ke-13, menjadi penanggung jawab yang terbaik bagi istrinya. Kemudian yang ke-14, menjadi tempat curhat yang terbaik. Ya, jadi bukan istri itu curhat sama orang lain ya. Jadi tempat terbaik untuk curhat itu suaminya. Kemudian menjadi penasihat yang terbaik. Kemudian yang terakhir, ya, ini tuntutan suami dalam Islam, adalah menjadi yang terbaik pada setiap peran dan posisi yang diperlukan dalam rumah tangga, sebatas kemampuan sesuai syariatnya, seperti itu ya. Jadi selama ini mungkin yang dibayangkan oleh para suami, tanggung jawab mereka itu hanya memberikan nafkah. Padahal sebenarnya dalam Islam jauh lebih besar daripada itu. Karena ketika ijab qabul itu, istri itu benar-benar menjadi tanggung jawab suami sepenuhnya ya. Jadi langsung berpindah posisi seperti itu ya, bukan menjadi anak lagi tapi menjadi seorang istri. Nah, ini menuntut bahwa suami harus memberikan segala kebutuhan istrinya. Dari segi Ana bicara bukan materi saja ya, jadi lebih ke yang biasanya kurang itu masalah tentang maksudnya moral ya, moral. Jadi lebih ke moral, kayak mendidik. Ya, jadi suami itu harus bisa menjadi sahabat istrinya, teman istrinya, pendidik istrinya, jadi guru ya. Kemudian penasehat istrinya, pembimbing istrinya, kemudian penanggung jawab istrinya, ya, penjaga istrinya, pengawas istrinya, ya, pengawas. Jadi kalau misalkan istri melanggar syariat Allah, maka yang pertama kali akan ditanya adalah suami. Makanya suami itu wajib menjadi pengawas istrinya, kayak gitu. Kemudian memberikan perhatian tadi ya, cinta, kasih sayang, dan memberikan solusi-solusi dari problem bagi yang dirasakan oleh istrinya. Itu tanggung jawab suami sesuai syariatnya. Masya Allah ya. Jadi sebenarnya di Islam itu sudah lengkap ya ummahati fillah. Cuman kita sebagai makhluk nih, sebagai hamba, kadang kebanyakan nawar ya, seperti itu. Jadi makanya
akhirnya tidak tercipta tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Baik, sekarang kita akan bahas dari sisi istri, ya. Jadi biar fair ya. Jadi bukan hanya suami yang bertanggung jawab sebanyak hal gitu ya, tapi istri juga bertanggung jawab banyak hal kepada suami. Nah, ini yang penting juga kita dengerin ya. Kita benar-benar fokus untuk apa, muhasabah. Kita udah menyelesaikan ini atau belum. Baik. Nah, hadis yang tadi dibacakan oleh Ana itu, walaupun secara nas dia ditunjukkan kepada suami ya sebagai apa? Kepala rumah tangga, tapi hadis tersebut juga berlaku kepada seorang istri terhadap suaminya. Ya, jadi karena rumah tangga itu ummahati fillah bukan kehidupannya satu orang, tapi kehidupan sepasang suami istri. Jadi harus saling melengkapi, ya perhatikan, saling melengkapi, saling mengisi, dan saling berbagi. Jadi nggak bisa kalau misalkan cuma satu doang yang begitu. Satunya nggak peduli, nggak bisa. Jadi harus duanya kalau memang pengen rumah tangganya itu bahagia. Baik. Seorang istri yang salihah, ya, ini harus memberikan yang terbaik kepada suaminya dengan ikhlas. Jadi mengharap apa? Pahala dari Allah Azza wa Jalla. Dan apa? Sesuai kemampuannya dengan bimbingan syariat. Ya, kembali lagi, sesuai kemampuannya dengan bimbingan syariat, sama seperti suami tadi. Baik, kalau suami tadi kita bahas ya sampai 16 item ya, hal yang terbaik yang harus dilakukan. Kalau istri ini lebih sedikit, jadi cuma 9. Tapi diperhatikan apakah kita sudah memperlakukan suami kita dalam 9 hal ini. Nah, itu pertanyaan bisa dijawab sendiri masing-masing. Baik, yang pertama, ummahati fillah, kita sebagai seorang istri ini harus memberikan yang terbaik dalam apa? Menaati suami. Sami'na wa ata'na. Ya, ini apakah sudah dilakukan? Silahkan di cross check masing-masing. Jadi menaati suami dalam segala hal, segala aspek. Yang penting tidak keluar dari syariat ya. Ana bicara sesuatu yang tidak melanggar syariat. Jadi semua yang sesuai syariat. Kemudian yang kedua, kita harus terbaik dalam apa? Melayani suami. Berikan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Itu. Kemudian yang ketiga, terbaik dalam apa? Mengurus anak-anak dan rumah. Ya, karena anak-anak dan rumah tangga itu, rumah di dalam pasangan suami istri itu tanggung jawabnya istri. Ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik semampu kita untuk apa? Mengurusnya. Kemudian yang keempat, kita harus menjadi orang yang terbaik dalam apa? Ibu rumah tangga. Kemudian yang kelima, kita harus menjadi orang terbaik dalam pasangan hidup untuk suami kita. Kemudian yang keenam, terbaik dalam apa? Menjadi sahabat bagi suaminya. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketujuh, kita harus terbaik dalam apa? Tempat curhatnya suami. Jadi ummahat yang butuh curhat itu bukan cuma kita doang ya. Suami itu butuh curhat juga. Ini juga kadang salah ya. Banyak istri itu menuntut suami dengerin dia tapi dia nggak mau dengerin suaminya. Itu salah juga. Ini harus diperbaiki. Apakah suami kita sudah nyaman curhat sama kita? Kalau belum nyaman berarti ada yang salah sama kita nih. Ya. Seperti itu. Kemudian yang ke-8, terbaik sebagai kekasih suaminya. Ya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, terbaik dalam segala hal yang diperlukan dalam rumah tangga sesuai dengan batas kemampuan dengan bimbingan syariat.
Ya, seperti itu. Itu 9 hal yang harus kita lakukan sebagai seorang istri, ya, sebagai wanita shalihah untuk suaminya. Jadi kalau misalkan ada hak kita yang tidak ditunaikan oleh suami, maka muhasabah. Lihat 9 hal ini, apakah kita sudah melakukannya? Apakah kita sudah berusaha menjadi yang terbaik atau belum? Kalau belum, perbaiki diri kita dulu, Ummahat. Jangan nuntut banyak hal sama suami, tapi kita sendiri nggak memperbaiki diri. Seperti itu. Ya, tayyib. Jadi itu sebenarnya tuntutan dalam Islam untuk masing-masing pasangan. Tayyib. Dan masing-masing pasangan ini harus memberikan yang terbaik, ya. Ini ikhlas, ya. Sesuai syariat. Dan biidznillah, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Azza wa Jal, maka baru rumah tangga kita itu akan bahagia, akan sakinah, akan mawaddah, akan warahmah, gitu ya. Jadi jangan mengukur kebahagiaan rumah tangga itu dari mapannya ekonomi, bukan. Karena pastikan bukan. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang sangat baik mapan ekonominya, tapi mereka hancur rumah tangganya itu banyak. Ya. Karena apa tadi? Nggak kembali kepada apa? Konsep Islam. Tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang diperhatikan hanya apa? Nafkah saja. Tidak memperhatikan hal yang lain. Nah, ini salah ya. Kadang Ummahat, yang menutup nafkah kita itu adalah perilaku-perilaku suami atau istri ini yang tidak sesuai syariat. Akhirnya apa? Berdampak kepada nafkah. Karena nafkah itu sebenarnya eksternal ya. Rezeki dari Allah. Jadi nggak bisa kita tentuin. Tapi kalau hal-hal seperti barusan yang kita bicarakan, contoh kayak terjadi tempat curhat, jadi sahabat, jadi kekasihnya suami, atau kebalikannya ya, istri juga sama. Kalau semua hal itu diwujudkan dalam rumah tangga, maka rumah tangga itu walaupun dalam kondisi pas-pasan, maka akan terasa bahagia gitu. Karena suaminya paham istrinya, istrinya paham suaminya. Dan mereka berdua menjalankan rumah tangga dengan syariat Allah. Walaupun dalam kondisi pas-pasan yang tadi bicarakan. Dan rizki Allah akan hadir kepada orang-orang yang menjaga hak dan kewajiban satu sama lain. Seperti itu ya. Jadi kembali bisa di tagline-nya adalah apa? Jangan mengukur kebahagiaan rumah tangga itu dengan ekonomi. Tapi ukurlah kebahagiaan rumah tangga itu seberapa jauh kita menjalankan rumah tangga ini sesuai syariat atau tidak. Cara mengukurnya. Ya. Kalau misalkan kita mengukur rumah tangga kita bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah ini dengan ekonomi, maka banyak mungkin harusnya tidak ada yang dalam kalangan orang kaya harusnya. Tapi kan tidak seperti itu, malah kebanyakan orang kaya yang cerai kan gitu. Makanya kembali lagi, yang membuat rumah tangga bahagia itu adalah apa? Seberapa jauh pasangan suami istri ini menjalankan syariat Allah dan Rasul-Nya. Seberapa jauh mereka memperhatikan hak dan kewajiban pasangannya. Itu penting, Ummahat. Ya. Ini yang harus kita benahi dalam rumah tangga kita. Kalau misalkan suaminya masih susah nih, mulai dari diri kita dulu sendiri, sebagai seorang istri. Apakah kita sudah melakukan seluruh hal yang Allah dan Rasul-Nya suruh, atau malah kita meninggalkan hal tersebut? Ini akan menjadi jawaban dari apa? Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Seperti itu ya. Baik. Dan termasuk dalam konsep yang kita bahas ini adalah firman Allah Azza wa Jal, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan bergaulah dengan mereka, istri itu, secara ma'ruf. Ya, ini An-Nisa ayat 19. Jadi harus apa? Perbagus ucapan. Ya, suami ke istri ke suami.
perindah perbuatan dan penampilan kalian sebatas kemampuan kalian. Kemudian seperti kita mencintai hal tersebut dari istri, misalnya suami ya. Jadi ini lebih ke suaminya. Jadi suami ke istri pengen lihat istrinya cantik segala macam. Tapi suaminya sendiri nggak ngerawat misalnya gitu ya. Ini nggak boleh dalam Islam kayak gini. Yang benar itu istrinya ngerawat, suaminya ngerawat. Kebalikannya atau misalnya istrinya yang dekil, suaminya ngerawat. Nah ini harus balance ya. Jadi dua-duanya sama-sama merawat diri. Karena pasti orang tuh kebanyakan, hampir semua manusia itu sukanya apa? Keindahan dalam penampilan pasangan kita. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita sudah menjaga, terus suami kita kurang menjaga, maka kita membantu suami kita untuk menjaga. Begitu juga kebalikannya. Jadi bukan cuma ngata-ngatain, ya. Jadi dalam hal rumah tangga itu kita bukan bicara benar salah, bukan. Tapi lebih ke kita bicara tentang bagaimana melengkapi, bagaimana mengisi, bagaimana berbagi. Seperti itu ya. Kalau misalkan konsep di rumah tangga kita ini benar salah, maka mudah untuk bercerai, umat. Mudah sekali untuk dibuat cerai sama setan itu. Ya. Tapi kalau kita misalkan sama suami ini konsepnya tadi ya, saling mengisi, saling melengkapi dan saling berbagi, maka kita bisa mampu ya untuk apa? Melewati fase-fase sulit dalam kehidupan rumah tangga kita itu. Seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya. Jadi sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan aku yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Seperti itu ya umat ya. Mudah-mudahan difahami. Tapi kunci perangkat Anda harus Baik, selanjutnya kita akan bahas apa? Contoh dari akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam berumah tangga. Tadi kita udah bahas lebih ke terbaik-terbaik, sekarang kita bahas akhlaknya Rasulullah, contohnya ya. Jadi bisa ada gambaran dalam rumah tangga kita ini. Baik, di antara akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah beliau ini orang yang bagus dan indah dalam bergaul, terutama sama istrinya. Jadi beliau ini orang yang selalu ceria, terutama dalam rumah tangganya. Kemudian selalu bercanda sama keluarganya. Jadi nggak ini ya, nggak apa ya, kalau bahasanya itu nggak serius terus gitu ya di rumah tangga itu, tapi beliau ini bercanda sama keluarganya. Beliau ini memiliki wajah yang ceria. Kemudian beliau ini indah dalam bergaul. Nah, beliau juga apa? Bersikap lembut kepada mereka, kepada keluarganya. Kemudian beliau ini melapangkan nafkahnya dan membuat keluarganya itu tertawa. Ya, beliau. Kemudian beliau bahkan mengajak siapa? Aisyah radhiyallahu anha itu lomba lari. Jadi sampai lomba lari sama istrinya. Saking pengen nyenengin istrinya ya. Untuk apa? Memberikan cinta kasih kepada istrinya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak aku lomba lari. Aku pun mendahului beliau dan itu sebelum badanku penuh daging, maksudnya gemuk ya. Kemudian aku berlomba lari lagi dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam setelah aku gemuk. Dan beliau mendahuluiku dan bersabda, hadihi bitilka. Ini dengan yang waktu itu. Jadi maksudnya ngebales ya. Jadi Rasulullah kan sebenarnya Rasulullah bisa dong ngalahin Aisyah lomba lari ya. Tapi Rasulullah memberikan Aisyah yang menang gitu ya. Untuk apa? Dalam nama nyenengin hatinya Aisyah. Tapi setelah Aisyah gemuk dibalas sama Rasulullah ya. Jadi intinya apa? Ada di situ apa kegembiraan. Rasa kasih sayang yang diberikan Rasulullah kepada istrinya. Ini contohnya. Kemudian istri beliau ini
para istrinya ini ya, biasanya berkumpul di tiap malam di rumah istri yang Rasulullah SAW bermalam di sana. Ya, jadi mereka kumpul dulu, nanti baru pulang masing-masing ke rumahnya. Misalnya bermalam di rumah Aisyah. Berarti semua istri ngumpul di rumah Aisyah. Nanti mereka akan apa? Makan malam bersama, kemudian baru mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Nah, dulu jika selesai sholat Isya, ya, Rasulullah SAW biasanya masuk rumah dan akan memberikan waktu kepada istrinya untuk apa? Sedikit begadang nih, untuk apa? Ngobrol sama istrinya sebelum tidur. Untuk membuat istrinya merasa nyaman, ya. Seperti itu. Kemudian beliau biasanya tidur bersama seorang istrinya itu dengan satu selimut. Ya, dengan apa? Menanggalkan pakaian atasnya dan tidur menggunakan sarung biasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Tayyib, itu gambaran ya, ummahatifillah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada istrinya dalam berumah tangga. Tayyib. Kemudian kita akan bahas rumah tangga yang secara syariat dan adat setempat, ya. Jadi As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya, dalam surah An-Nisa ayat 19 yang tadi Anda bacakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, menjelaskan apa? Ini meliputi pergaulan dengan ucapan al-mu'asyaratul qauliyah dan pergaulan dengan perbuatan al-mu'asyaratul fi'liyah, ya. Jadi ucapan dan perbuatan suami. Wajib suami itu bergaul dengan istrinya secara ma'ruf berupa apa? Persahabatan. Ya, jadi bukan status istri doang gitu ya. Enggak, tapi apa? Persahabatan. Jadi nyaman ngobrolnya itu. Kemudian persahabatan yang bagaimana? Yang indah, yang didambakan oleh seorang istri. Kemudian tidak menyakiti. Jadi maksudnya suami itu tidak menyakiti istrinya. Kemudian apa? Mempersembahkan kebaikan. Kemudian interaksi yang bagus dan termasuk di dalamnya nafkah, memberi pakaian dan semisalnya. Yaitu masuk dari wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Pergaulilah istrimu dengan secara ma'ruf. Jadi wajib atas suami menafkahi istrinya secara ma'ruf, ya. Semisal dengan apa? Nafkah wanita pada itu, ya. Jadi tolak ukur uruf kebiasaan. Dan di tempat itu. Jadi berbeda-beda ya per daerah biasanya bagaimana kebiasaan suami memberi kepada istrinya, itu berbeda-beda biasanya. Ya, ini semua tergantung dari daerah ya, kemudian masanya, kemudian apa? Kondisinya, kondisi suami tersebut. Karena apa tadi? Kembali kepada kemampuan masing-masing suami. Seperti itu. Baik. Baik, sekarang kita lanjut membahas kalimat ma'ruf tadi ya. Secara baik ini meliputi dua hal. Yang pertama, ma'ruf secara syariat, syara' ya, dan ini yang utama. Pasangan suami istri harus berumah tangga dengan cara-cara yang baik secara syariat. Yang kedua, ma'ruf secara urf, kebiasaan masyarakat setempat. Jadi maksudnya apa? Ini dilakukan sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, tapi tidak boleh ada unsur kemungkaran atau pelanggaran syariat. Ya, jadi pasangan suami istri itu harus berumah tangga sesuai kebiasaan masyarakat setempat dalam hal-hal yang boleh dan syari dan sesuai syar'i. Dan ini akan terasa penting ya jika pasangan suami istri ini berasal dari latar belakang kebiasaan masyarakat yang berbeda. Jadi misalnya suaminya orang Jawa, istrinya orang Sumatera. Nah, ini kan pasangan yang berbeda kultur. Nah, ini harus disatuin. Jadi
boleh dikerjain selama tidak membentur syariat, hal-hal yang mubah. Ya, baik misalnya ngambil dari Sumateranya, bagaimana adatnya ya, atau mengambil dari Jawanya seperti itu, atau disatukan seperti itu. Terus kemudian pasangan suami istri ini juga harus memperhatikan norma, ya, kepatutan dan norma kepantasan yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat selama perkara mubah. Jadi bukan perkara yang melanggar syariat, maka boleh dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan adat yang dimiliki oleh daerah tersebut. Baik. Untuk akhlak mulia, ya, kita bisa simpulkan bahwa suami istri ini harus berumah tangga dengan akhlak yang mulia. Yang pertama meliputi akhlak mulia antara pasangan suami istri ini. Dan ini yang paling utama ya. Jadi dahulukan pasangan suami istri kita di atas yang lain. Kemudian yang kedua, akhlak mulia kepada siapa? Kerabat dan famili. Ini yang kedua. Jadi masing-masing pasangan suami istri ini berakhlak mulia kepada keluarganya sendiri, dan siapa? Keluarga pasangannya, ya. Kemudian mertuanya misalnya, kemudian saudara-saudaranya dan famili pasangannya. Terus kemudian yang terakhir, akhlak mulia kepada siapa? Kaum muslimin secara umum sebatas bimbingan syariat. Baik. Kita akan membahas sekarang ini pembahasan terakhirnya ya dari hari ini adalah apa? Yang biasa terjadi dalam masyarakat kita. Nih ya. Ada beberapa ragam jenis orang. Kita masuk yang mana? Kita yang bisa menilai itu. Yang pertama, ada orang yang baik, bagus interaksinya sama sesamanya, tapi dia kasar sama buruk terhadap istrinya. Atau kebalikannya ini ya, seorang istri yang baik, bagus interaksinya sama sesamanya, tapi kasar sama buruk terhadap suaminya misalnya. Nah, ini kesalahan yang nyata dan akhlak yang buruk. Dan tidak sedikit orang-orang di masyarakat kita ini yang memiliki kondisi seperti ini. Dan ini sangat bertentangan dengan apa? Bimbingan syariat Islam, ya, dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua. Biasanya seseorang yang sangat mencintai istrinya dan berakhlak mulia kepada istrinya. Tapi rasa sayang kepada istrinya ini membuatnya kurang berinteraksi dengan sesama. Bahkan agak buruk interaksinya dengan sesama. Nah, ini juga salah. Jadi dia loyal banget ya, sayang banget sama istrinya, cinta banget sama istrinya, akhlaknya bagus banget sama istrinya, tapi ke sekitarnya kurang akhlaknya. Ini juga nggak boleh kayak gini, buruk ya. Ini juga menyalahi bimbingan syariat dalam Islam. Kemudian seseorang yang sangat mencintai dan menyayangi istrinya dan bagus dalam berinteraksi dengan sesama. Berarti ini masuknya balance ya. Tapi rasa cinta yang berlebihan kepada istrinya, nih ya, menyeretnya untuk melakukan hal-hal yang mungkar dan melanggar syariat. Atas nama cinta kepada istri, dia rela melakukan apa saja tanpa peduli aturan syariatnya. Ini juga sangat tidak boleh. Ya, ini juga kesalahan. Ya, jadi karena begitu dalam cinta sama sayangnya,
tapi nggak pakai agama. Ini salah juga. Ini kebalikannya juga ya. Seorang istri ini mencintai suaminya, sayang suaminya, bagus interaksi sama sesamanya, tapi dia melanggar syariat Allah demi suaminya. Ini juga salah. Ya, ini tidak boleh. Ya, berarti dia apa ya? Cintanya itu bukan berdasarkan agama, tapi berdasarkan syahwat. Ya, kalau berdasarkan agama, kita cinta sama kasih kepada suami atau kebalikannya istri ke suami, itu pertimbangannya semua sesuai syariat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, seseorang yang bagus akhlaknya kepada istrinya dan sesama dengan bimbingan syariat dan dalam batas-batas yang dianjurkan atau diperbolehkan dalam syariat. Nah, ini yang benar ya. Orang yang bagus akhlaknya kepada istrinya, kerabatnya, sesamanya, kesemuanya dengan bimbingan syariat dan dalam batas-batas yang dianjurkan atau diperbolehkan dalam syariat. Nah, ini yang paling benar. Ini yang terbaik. Ya. Dan pasangan suami istri ini ummahati fillah harus menjadi jenis yang ini, harus. Bukan suruh milih tadi itu ya. Tapi yang harus dilakukan adalah yang keempat, yang terakhir. Dalam berumah tangga dan bermasyarakat, ya seperti itu. Itu konsep kedua dalam rumah tangga sunnah, ya. Jadi semoga dalam konsep yang kedua ini, ya kita bisa bermuhasabah, ya. Apakah hablum minan nas kita, terutama kepada orang terdekat kita ini sudah baik atau belum? Jika memang masih ada yang harus diperbaiki, maka segera perbaiki. Segera perbaiki agar kita segera mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Baik, itu aja materi untuk hari ini. Ana serahkan kepada moderator. Tafadhali masykurah. Ya, baik. Masya Allah, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kudah atas materinya yang luar biasa. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua ummahat yang sudah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Insya Allah menjadi ilmu dan menjadi amal jariah untuk Ustazah insya Allah. Selanjutnya Ana buka sesi tanya jawab kepada ummahat yang ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi disampaikan oleh Ustazah Halidah. Silahkan untuk mengisi format pertanyaan di kolom chat atau mau bertanya secara langsung, boleh raise hand, silahkan. Ana Ustazah. Ya, Tayyib, dengan siapa ini? Sofi Umu. Ya, silahkan Ukhti Sofi, tafadhali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum wa ahlikum Ustazah. Amin wa anti kadzalik. Amin. Gini Ustazah, ini anak itu ada apa? Menghadapi ada pasangan suami istri baru gitu ya. Diusahakan dalam proses ta'aruf dan sebagainya itu sudah sesuai dengan syariat dan alhamdulillah itu sudah terjadi pernikahan. Qadarullah setelah masuk hari-hari pertama pernikahan itu ada sedikit ya mungkin perbedaan kultur Ustazah gitu terus sih. Awatnya itu kan curhat gimana ya. Pokoknya ya mungkin kebiasaan di rumah itu tidak sama dengan yang diperlakukan orang tuanya. Ini suaminya itu lebih banyak itu apa nyuruh-nyuruh ini itu gitu terus kadang kurang menghargai istilahnya membanding-bandingkan dengan keluarganya gitu. Nah padahal pernikahan belum jalan 1 minggu Ustazah tapi ya memang dia berusaha untuk memperbaiki tapi anak yang curhati kayak gitu gimana ya Ustazah ngasih nasihatnya untuk pasangan tersebut mungkin mohon pencerahannya ya Ustazah. Jazakillah khairan. Wa jazakillah khairan. Barakallahu fik. Baik, kalau masih seminggu ya, masih seminggu ya berarti ya pernikahannya. Baik, yang harus Ustazah. pernah Sana membahas hal ini. Jadi ketika kita berumah tangga itu di minggu-minggu pertama ya, pasangan pengantin baru ini, yang harus dilakukan itu adalah apa? Meluruskan visi dan misi.
Ini penting. Ini sangat penting dalam rumah tangga. Kadang ini dianggap nggak penting ya, tapi ternyata ini akan berdampak kepada jalannya rumah tangga tadi. Jadi gini, ada hal yang dicontohkan ya oleh para sahabiat itu, dia itu ketika di malam pertama, dia akan nanya sama suaminya, apa yang dia suka, apa yang tidak suka, apa yang dia pengen lakuin, apa yang enggak, dan seterusnya. Ya ini bisa berlanjut dalam minggu pertama ya. Jadi karena rumah tangga itu dipastikan insya Allah adalah ibadah seumur hidup. Ibadah seumur hidup. Jadi kalau misalkan kita nggak bahas sama sekali nih, rumah tangga kita mau kemana arahnya, atau kamu pengen aku jadi istri kayak gimana, atau istri bilang suami ini harus jadi suami yang seperti apa. Kalau ini tidak dibahas, maka nanti ngejalanin rumah tangganya berat. Makanya harus dibahas. Satu. Yang kedua, adat istiadat ini harus dibicarain. Ya, misalkan suami punya adat seperti itu, istri juga punya adat kan? Nah, istri punya adatnya seperti apa? Bicarakan sama suaminya. Intinya pola komunikasi yang baik. Pola komunikasi yang baik, apalagi masih minggu pertama. Istrinya ini belum kenal suaminya, suaminya belum kenal istrinya. Anda pastikan seperti itu. Kalau memang sesuai syariat ya prosesnya ya. Jadi nggak boleh kita langsung ngejudge kayak suami istri tadi, kok begini sih, Anda langsung mental gitu ya. Walaupun dia bilang dia lagi mencoba. Ini belum mencoba namanya, baru seminggu pertama ya. Seminggu pertama itu masih proses awal. Nggak bisa langsung ngejudging. Ya. Kalaupun memang itu kebiasaan di keluarga suami, maka itu bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Bicara, kuncinya bicara antara suami istri ini tadi. Suami itu pengen istrinya gimana sih? Istri itu pengen suaminya gimana sih? Itu harus dibicarain dengan serius dan menjadi komitmen dalam rumah tangga itu. Tayyib. Merujuknya kepada apa? Kepada syariat, Al-Quran dan Sunnah. Tadi ya dibahas, adat istiadat itu boleh dilakukan ketika tidak melanggar syariat. Tapi kalau misalkan melanggar syariat, ya nggak boleh dilakuin. Misalkan suami nyuruh-nyuruh istri, boleh atau nggak di syariat? Ya boleh. Nanti ada pembahasannya itu. Ya, seperti yang tadi Ana bahas. Melayani suami dengan yang terbaik. Berarti kalau melayani ini kan kita disuruh kan? Ya kan? Pelayannya suami kan. Jadi otomatis wajar kalau suami nyuruh-nyuruh kita gitu, apalagi awal. Karena kita belum kenal sama dia butuhnya apa, dia senangnya apa, dia sukanya apa. Begitu juga dengan suami. Dia harus paham karakter istrinya. Misalnya istrinya modelnya di rumahnya itu manja misalnya ya. Manja yang nggak biasa disuruh-suruh segala macam. Akhirnya ketika disuruh-suruh dia kaget gitu. Loh kok nyuruh-nyuruh saya? Tapi kembali lagi, kita rujukkan kepada syariat. Harusnya memang suami itu seperti apa sih? Harusnya istri itu seperti apa sih? Seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Makanya yang mungkin bisa anti kasih sarannya adalah istri ini harus belajar agama. Istri ini harus paham hak kewajiban dia sebagai seorang istri. Dan suaminya juga sama. Harus tahu kewajiban dia sebagai suami seperti apa. Kayak gitu. Dan hak-hak itu akan bergulir nanti. Yang paling penting pertama itu kewajiban. Kalau kita udah tahu kewajiban kita sebagai seorang istri atau seorang suami, maka hak-hak itu akan saling nanti memberikan. Contoh tadi kayak hak istri itu diperlakukan baik, hak istri itu diberikan tutur kata yang lembut, perangai yang baik dan seterusnya. Itu hak istri. Dan suami juga punya hak yang sama. Diperlakukan seperti itu, kayak gitu ya. Jadi coba mungkin yang harus dilakukan adalah pasangan ini dua-duanya sama, belajar fikih pernikahan. Harus belajar dan harus mempraktekkan sesuai dengan yang disuruh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tadi tidak cepat putus asa ya. Ini baru seminggu pernikahannya. Badainya belum datang gitu ya. Jadi kalau di rumah tangga badainya belum datang. Baru disuruh-suruh doang, ini istri udah curhat ke anti. Seharusnya nggak gini nih ya. Berarti harus butuh pendewasaan lagi dalam berumah tangga seperti itu ya. Jadi kalau misalnya
ada kasus-kasus misalnya intinya yang penting tidak sampai melanggar syariat, misalnya sampai mukul atau misalnya mencaci maki dan seterusnya, itu baru kita apa ya namanya, menganggap ini keluar dari syariat. Tapi kalau misalnya kayak nyuruh-nyuruh dan segala macam, itu adat mungkin kebiasaan, mungkin suaminya itu anak tunggal atau apa, jadi dimanja sama orang tuanya, atau kebalikannya istrinya juga sama, anak dimanja jadi nggak biasa disuruh, akhirnya dia ngerasa kok saya disuruh-suruh. Nah itu kan hal-hal seperti itu sebenarnya apa ya namanya, bumbu-bumbu dalam pernikahan ya. Jadi makanya penting sekali harus dibicarakan dari awal. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, Tayyip, semoga terjawab Ukhti Sofi. Ya, Selanjutnya, Ustazah, ada tambahan sedikit Ustazah. Ini kan Ana masih deket family family deket sama Afwan, suaranya putus-putus Ukhti ini. Sofi. Kalau seandainya memang anak ya di depan mereka berdua anak nasihatkan bareng-bareng, ini gimana Ustazah? Bagus tidak Ustazah misalnya untuk keduanya itu biar sama saling memahami. Ahsan, la ba'sa, ahsan Ummu Sofi. Jadi anggap kayak bentuk pertanggungjawaban nanti karena ngejodohin gitu ya. La ba'sa kalau memang itu family lebih enak. Jadi dua-duanya dudukin, kita ngobrol, rumah tangga itu tidak sesederhana yang antum pikirin gitu ya. Karena memang apa ya, kadang anak-anak sekarang itu apa ya, nggak tahu realiti rumah tangga itu kayak gimana. Udah apa ya, dreaming gitu ya. Jadi mengimpikan rumah tangga seperti Cinderella itu nggak mungkin ya di dunia nyata ya. Jadi harus di apa ya, sadarin anak sekarang terutama ya. Anak sekarang ini banyak terlalu mengawang-awang kalau berumah tangga itu. Jadi harus diluruskan kembali bahwa rumah tangga itu ibadah. Ibadah itu tidak mudah. Ibadah itu butuh perjuangan, hadiahnya surga bukan kipas angin kayak gitu ya. Itu butuh diluruskan kembali. Allahu a'lam bishawab. Ya, soalnya anak yang menjadi wasilah perjodohan mereka Ustazah kan seolah menjadi beban gitu loh Ustazah, kalau di awal masuk mereka sudah ada wadulan atau curhatan seperti itu Ustazah. Ya, berarti mereka itu belum siap menikah sebenarnya. Kalau sudah wadulan, baru nikah udah wadulan itu berarti nggak siap nikah. Harusnya itu yang harus dilurusin dulu sih. Berarti dua-duanya sama, belum dewasa. Jadi harus itu yang diperbaiki. Ya itu masih bisa diperbaiki, itu bukan hal yang melanggar syariat, itu uruf ya, kebiasaan. Memang kan kebiasaan di kita itu ya suami nyuruh istri gitu ya. Malah kadang aneh kalau misalnya suami sama sekali nggak nyuruh istrinya. Ini keanehan sebenarnya. Jadi ini kalau misalkan istri curhat karena disuruh-suruh suami, saya agak bingung jawabnya. Karena memang istri itu ya harus ya bersedia ya melayani, namanya juga melayani ya. Di syariat juga begitu. Melayani suami, tapi maksudnya dalam batas wajar ya. Kalau misalnya disuruh naik kamu ke genteng lah, benerin genteng lah, baru itu ya masih udah agak-agak wajar gitu ya. Tapi kalau masih secara uruf, kebiasaan, misal minta suruhin masak, apa nyiapin baju segala macam, ya pokoknya melayani secara uruf, kebiasaan, ini nggak masalah. Ini bukan hal masalah. Justru harusnya ini jadi apa, achievement buat seorang istri. Oh suaminya apa percaya sama dia untuk melayani suaminya walaupun masih baru menikah, misalnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Wa iya. Ya, Tayyip, jazakillah khair Ukhti Sofi atas pertanyaannya. Selanjutnya Ana lanjut ke kolom chat. Ada pertanyaan dari Ummu Zubair di Tangerang. Assalamualaikum, izin tanya Ustazah. Istri wajib berbakti sama suami semampunya. Namun jika semisal suami minta dilayani terus, misal makan diambilin, piringnya ditaruhin, jadi nggak mau ngurus dirinya sendiri gitu misalnya. Karena dulu kebiasaan ada pembantu dan didikan ortunya dulu memang dimanja sekali. Sementara anak-anak sudah 2, kecil-kecil, dan istrinya kadang sudah capek banget, kewalahan. Sementara suami tidak mau untuk membantu pekerjaan rumah, tapi maunya dilayani terus. Di situ istri sudah nggak kuat fisiknya karena kecapean. Misal istri tidak menuruti suaminya minta apa, itu dosa atau tidak Ustazah? Jazakillah khairan Ustazah, barakallahu fiik. Silahkan Ustazah.
Wala quwata illa billah, ini baru dibahas ya. Tayyib. Gini ya, kalau masalahnya udah punya anak 2 ya misalnya ya. Tayyib. Ana pernah bahas kayaknya kemarin itu bahwa anak sama suami itu yang harus didahuluin sebenarnya suami, bukan anak. Nah, ini persepsi yang harus dilurusin lagi. Ya. Kadang ini yang apa ya namanya juga kita ya sebagai seorang istri udah lahirin anak segala macam, jadi ngerasa anak bagian dari kita, akhirnya kita lupa bahwa di atas anak itu ada pasangan. Ini yang harus dilurusin dulu persepsinya, bahwa suami itu di atas anak. Kebutuhan suami sebenarnya harus dipenuhi duluan daripada anak kita. Sebenarnya gitu. Ya, jadi itu yang harus dipatri dulu nih di kepala istri nih. Biar apa? Biar ketika ada case seperti ini kita nggak nyalahin kebiasaan suami karena diladenin dulu segala macam. Memang suami itu harus diladenin sama istrinya. Ya. Nah, bagaimana Ustadzah kalau misalnya kecapean? Nah, kita sekarang bahas tentang kecapeannya tadi. Tayyib, kamu kecapeannya kenapa? Karena ngurusin anak misalnya. Tayyib, bicarakan sama suaminya. Bicarakan, bukan langsung nolak. Nggak mau aku bantuin kamu. Misalnya suaminya minta tadi ya diladenin makan ya. Tadi katanya piringnya minta ditaruhin segala macam. Oke. Kita bukan menjawab dengan akhlak yang buruk. Dengan bilang, enggak, aku nggak mau ngeladenin kamu, aku udah capek. Bukan gitu. Tapi apa? Kita duduk di samping suami ini, ngobrol kita. Afwan jeddan, minta maaf sama suami. Ya, jadi minta maaf kalau kita lagi capek. Minta tolong aku ya yang sekarang nih bisa kamu ini ke dapur nggak misalnya seperti itu. Jadi minta maaf ya. Kalau kita nih nggak bisa melayani dengan maksimal karena tadi keterbatasan fisik kita tadi karena kecapean ngurus anaknya dia misalnya. Tapi kita harus ingat lagi nih, sebenarnya posisi suami itu di atas anak. Harusnya kita tuh gini, suami dulu selesai makan, ladenin segala macam, baru kita ladenin anak. Cuman kita nggak tega seperti itu, bener nggak sih? Kadang kan kita nggak tega, apalagi kalau anaknya kerucil ya, masih nangis segala macam, akhirnya kita nggak tega, suaminya yang kita tinggal. Nah, ketika ninggalin suami itu ada adab, Mahat. Ada adab. Adabnya apa? Izin. Anak kan bilang, waktu itu anak pernah nyampein ini kayaknya. Izin sama suaminya, anak izin ya mau ngurus anak. Gimana kalau menurut kamu nih enaknya anak ngurus anak apa kamu nih? Gitu. Kalau suaminya bilang, anak bilang, suaminya, ayo fadhal urus anaknya, anak bisa sendiri. Kalau misalnya suaminya bilang gitu, ya urus anaknya. Tapi kalau misalkan suaminya bilang, enggak, kamu harus ngurusin saya dulu. Taruh anaknya, taruh. Nangis kayak mau jerit, biarin taruh dulu. Itu memang secara konsepnya harusnya kayak gitu. Jadi kalau bahasanya, Ana pernah dengerin Ustadz Syafiq itu juga ceramah urusan ini nih, suami itu bayi besarnya kita gitu. Jadi bayi juga, jadi harus diurus. Ya, makanya harus apa? Kita minta izin sama suami, ada adab, ya. Kalau memang kita mau ngurus anaknya dia nih, kayak gitu ya. Jadi bukan kita marah dermemel kalau bahasa Jawanya ya. Jadi ngoceh gitu ya. Oh kamu nih nggak tahu aku kecapean segala. Bukan gitu caranya, bukan gitu caranya. Tapi caranya apa? Kita izin sama suami mau ngurus anak. Atau kalau kita lagi kecapean, kita duduk, kita sampaikan sama suami, Afwan, Bang, Ana capek. Bisa nggak untuk yang sekarang, Abang naruh piringnya di dapur, Abang sendiri yang naruh. Abang bisa nggak? Kalau memang nggak bisa, Abangnya bilang, ya udah taruh di meja deh, Ana kerjain besok. Ya, masih ada hari esok, begitu ya caranya. Ya, jadi tidak memperkeruh hubungan rumah tangga akhirnya dengan hal yang sepele tadi. Ya. Seperti itu ya. Jadi perluas masalah maaf ya Umahat, ini penting banget. Jadi kita sebagai istri harus banyak minta maaf sama suami kita, kekurangan kita nih, apalagi kalau kita misalnya hamil, ya kita menyusui, kita ngurus anak kecil-kecil, itu pasti banyak kekurangan kita, banyak yang miss pelayanan kita kepada suami. Nah kita tuh minta maaf sama suami tuh, kalau lagi tenang ngobrol gitu, minta maaf ya Bang ya, minta maaf ya Mas ya, selama ini mungkin saya kurang melayani kamu misalnya, karena saya fokus sama anak-anak. Mudah-mudahan suami kita ridho dengan apa yang kita lakuin, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu ini Ummahat yang kita lakukan ini akan membuka pintu rezeki kita.
pintu rezeki rumah tangga kita. Jadi ketika istri itu solihah ya, istri itu mudah minta maaf sama suaminya, dia paham dirinya banyak kekurangan segala macam, tapi bukan berarti yang ya tadi menyikapi kekurangan kita dengan apa? Melakukan akhlak yang buruk kepada suami, ini salah. Ini salah. Ya, seperti itu. Jadi harus menyikapinya kekurangan kita dengan apa? Permohonan maaf. Ketidakmampuan kita gitu. Jadi bukan malah kita itu mengeluhkan kemampuan kita ini tapi kepada suami gitu. Padahal kita yang sebenarnya lagi gak mampu karena kecapean. Ya, itu penting banget yang harus diluruskan kembali. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tayyib, Masya Allah, jazakillah khair Ustadzah. Selanjutnya, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari kolom chat. Ada Ummu Fadli dari Bandung. Izin bertanya Ustadzah, bagaimana ketika posisi suami tidak memberi nafkah, semua ditangani istri? Apakah suami telah zalim? Silahkan Ustadzah. Tayyib, itu jelas kezalimannya. Karena memang kewajiban pertama suami itu apa? Memberi nafkah. Jadi kalau suami udah nggak ngasih nafkah, ya berarti zalim dia sama istrinya. Ya, ini harus dikembalikan, diluruskan kembali sesuai syariatnya. Jadi kalau kita gini ya Umahat ya, fair gitu ya, dalam rumah tangga itu harus realistis. Suami itu apa ya namanya? Dia penanggung jawab masalah nafkah. Dia penanggung jawab masalah nafkah. Jadi kalau misalkan dia nggak ngasih nafkah sama sekali sama istri, ini bentuk kezaliman. Ngapain nikah sama dia, bahasanya gitu ya, kasarnya. Jadi harus diluruskan kembali. Kenapa dia nggak ngasih nafkah? Misalnya lagi bangkrut misalnya ya. Oke, Tayyib. Kalau lagi bangkrut, Tayyib, kita bisa nggak ngebantu dia? Ya, kalau misalnya dia usaha sana sini, ada kadang orangnya subhanallah Allah kasih ujian, udah usaha sana sini lagi bangkrut segala macam, dia udah anggap menting tulang dalam tanda kutip, tapi Allah belum bukain rezekinya, maka kita sebagai istri sama Allah dikasih kemampuan untuk apa? Memberikan nafkah dulu nih di keluarga, nggak masalah. Tapi kalau suaminya usaha juga, ya. Tapi banyak anak temukan itu rumah tangga yang suaminya itu memang sengaja nggak nyari duit, ya. Royit di rumah, istirahat segala macam, dia pengennya semua ada, tapi dia nggak nyari duit, istrinya yang pontang-panting. Ini salah besar. Ini kezaliman yang nyata, nggak boleh. Dan ini harus diluruskan kembali. Ya, dalam hakikat rumah tangga itu ya tanggung jawabnya suami adalah nafkah, terutama salah satunya. Jadi yang tadi yang kita bahas, yang terbaik, nafkah yang terbaik untuk keluarganya. Tapi kalau misalkan suami lagi diuji sama Allah yang tadi Anda sampaikan seperti tadi, kemudian istri diberikan kemudahan untuk mencari nafkah, kemudian istri dengan ridho, ya dengan ridho bersedekah, karena sedekah terbaik itu kepada keluarganya, sedekah terbaik kepada keluarganya. Maka ketika istri yang anggap mengganti posisi ya nahkoda gitu ya, mencari nafkah, maka dia sedang bersedekah kepada sesuatu yang terbaik. Pahalanya mendapatkan pahala yang terbaik. Ya, tapi dengan catatan suami juga bekerja, nyari cara, nyari usahanya, walaupun sama Allah belum dikasih misalnya. Kemudian apa? Memperbaiki ibadahnya lagi sama keluarganya. Caranya ya, biar suami istri ini diberikan kelapangan rezeki ya. Jadi diberikan kelapangan rezeki, terutama suaminya. Doa dari istri itu sangat kuat untuk rumah tangga. Jadi kalau misalkan kita lagi diuji masalah seperti ini, kuatkan doanya kepada Allah, kuatkan tawakalnya kepada Allah, ya. Jadi kita sibuk untuk apa? Muhasabah dan menguatkan doa dan tawakal kita kepada Allah. Insya Allah itu sangat berdampak kepada usaha suami, ya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, Masya Allah, jazakillah khair Ustadzah. Ana lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Ukhti Mia Hartanti dari Bandung. Pertanyaannya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallah ilaikum Ustadzah, izin bertanya.
Bagaimana sikap istri yang suka kecewa dengan suami ketika suami menawarkan sesuatu tapi pas pulang kerja suami tidak membawanya? Istri suka tiba-tiba sedih, suami sudah minta maaf tapi istri lama bisa mengendalikan kecewanya dan mendiamkan suami. Tapi pada akhirnya saling memaafkan. Apakah sikap istri tersebut berdosa, Ustazah? Silahkan, Ustazah. Baik, ya wajar ya. Namanya juga kita manusia ya, pasti kecewa dengan janji manusia juga seperti itu. Makanya yang terbaik adalah kita memang menggantungkan diri kepada Allah Azza wa Jalla ya, seperti itu. Sudah, Ustazah? Baik, lanjut ya. Sebentar, Afwan, ada iklan. Baik. Oh, Jadi sedih itu wajar ya, namanya juga manusia, apalagi kita perempuan, mudah seperti ini, mudah bersedih, mudah apa ya namanya, hati itu mudah baper kalau bahasa ini, emosional ya. Karena kita perempuan, alhamdulillah Allah kasih kita kodrat perempuan. Tapi kalau sampai ngediemin ya ini yang salah sih. Kecewa wajar, cuman nggak perlu ngediemin. Karena apa? Gini ya konsepnya. Ketika misalkan kita nitip sesuatunya biar lebih lega gitu ya hati kita nih ya, sebagai seorang istri. Pertama, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya, sama kita juga gitu ya, pasti melakukan hal yang sama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita nitip sesuatu sama suami, kemudian suami tidak bawa pulangnya, maka berarti itu bukan rezeki kita pada saat itu, gitu loh. Jadi kembalikan kepada takdir Allah Azza wa Jalla. Qadarullahu wa ma syaa fa'al. Oh, nggak dibawa sama suami. Oh, berarti bukan rezeki saya, qadarullah. Gitu, selesai. Jadi nggak perlu berlarut-larut. Misalnya, apalagi kalau misalkan hal-hal yang dititipin ini hal-hal sepele, misalnya makanan. Berarti bukan rezeki kita, umahat. Ini penting nih, ini tauhid. Ya. Jadi kalau misalkan udah suami nih, udah kita wanti-wanti nih, pakai WA, pakai telepon, segala macam, cuman qadarullah misalnya nggak kebawa gitu, nggak dibeli. Atau enggak di ini, dan suami minta maaf sama kita dengan tulus, ya udah qadarullah, kita jawab dengan tenang, qadarullah masyafa'an. Itu bukti bahwa kita memiliki keimanan gitu, bukan malah apa tadi menyalahkan suami, gimana sih kayak gitu aja lupa. Enggak gitu, Mahat. Allah tuh kalau udah takdirnya ya jadi rezekinya kita, mau suami lupa kayak apa nanti orang lain yang bawain kalau udah rezekinya kita. Tapi kalau bukan rezekinya kita, mau suami inget tulis di jidat lah bahasanya, kalau bukan rezekinya kita nggak bakal beli. Kalau bukan rezekinya kita nggak bakal ditakdirkan nyampe ke rumah kita gitu. Itu penting ya, ini penting, ini masalah tauhid. Jadi bagaimana kita memahami takdir kita. Semua yang terjadi itu takdir dari Allah Azza wa Jalla. Termasuk apa? Titipan kita kepada suami. Walaupun kecewa wajar ya. Misalnya pohok wae gitu kalau bahasa Sundanya ya. Lupa baik gitu, tapi ya udah gitu, ya udah, berarti bukan rezeki kita. Lain kali kita ingatkan misalnya lewat WhatsApp, atau misalkan kita ingatkan lagi dengan reminder, buatin alarm aja. Buatin alarm jam sekian, tolong beliin ini misalnya, seperti itu. Pakai cara-cara ikhtiar seperti itu. Namun ya itu tadi, serahkan hasil kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan menjadi apa ya namanya ya, jangan menjadikan hal-hal seperti ini nih menjadi apa pemicu keretakan rumah tangga. Apalagi sampai ngediemin suami, itu kan nggak boleh. Jadi kalau kita sampai ngediemin suami itu, maka bidadari yang ada di surga itu, yang menjadi jodoh suami itu akan mengutuk kita. Akan mengutuk kita. Jadi kita itu akan dikutuk sama bidadari surga loh. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita mendapatkan hal seperti itu. Wal iyadu billah. Udah kita jalani rumah tangga udah berat, udah sulit, terus kita cuman mau dimaki-maki sama bidadari nih. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma baik. Nah ya, jangan sampai ya. Jadi perkuat lagi tauhid kita ya, harus paham tentang takdir. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Jadi apapun yang terjadi itu semua takdir Allah Azza wa Jalla, bukan sibuk menyalahkan diri kita atau sibuk menyalahkan suami kita. Nggak ada gunanya, umahat, percaya sama ana. Malah apa? Menambah luka di hati. Jadi lebih ke harus, yaitu tadi penting sekali kita tidak bergantung kepada manusia. Jadi gantungkan seluruh takdir kita, urusan kita itu sama Allah, bukan sama manusia.
Kalau digantungin sama manusia, kecewa pasti. Kecewa pasti. Karena memang manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Baik istri maupun suami, sama. Seperti itu. Makanya pentingnya adalah apa? Menggantungkan seluruhnya kepada Allah Azza wa Jal. Ketika tidak mendapatkan hal tersebut, kita tinggal mengucapkan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Udah selesai. Alhamdulillah ala kulli hal, gitu. Ya. Jadi seperti itu caranya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ya, Taib, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kuda atas jawabannya. Sepertinya pertanyaan sudah habis dari kolom chat maupun yang raise hand sudah tidak ada, insya Allah. Mungkin ada tambahan dari Ustazah Halidah sebagai penutup. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, ya. Materinya udah selesai, pertanyaan juga alhamdulillah udah selesai. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kepemimpinan dalam rumah tangga, insyaallah, ya. Jadi biar kita lebih tahu, lebih paham tentang bagaimana siapa yang tanggung jawab ini, siapa yang tanggung jawab itu, siapa yang memimpin ini, siapa yang memimpin itu dalam rumah tangga. Insyaallah akan lebih dibahas di pertemuan selanjutnya, ya. Barakallahu fiik yang sudah hadir hari ini, yang masih bertahan, ya, sampai 22 peserta ini. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan antunah kemudahan dalam memahami ilmu, kemudian mengamalkannya. Kemudian asif, akhwan jiddan, jika ada kesalahan dari ana, sungguhnya itu datangnya dari ana dan syaitan, dan kebenaran hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Semangat ummahat untuk terus menuntut ilmu, terutama untuk membenahi diri sendiri dan keluarga kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Taib, jazakillah khairan Ustazah Halidah Kuda atas materinya. Semoga menjadi amal jariah untuk Ustazah Halidah dan keluarga. Ummahat yang sudah hadir, ana ucapkan jazakunallah khairan atas waktu dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Semoga Allah menggantikannya dengan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga antunah semua tetap bisa bersemangat menuntut ilmu di pertemuan-pertemuan kita berikutnya, insya Allah. Ana mohon maaf jika ada kesalahan dari Ana. Semoga Allah mengampuni Ana. Insya Allah kita bertemu lagi di kajian kita berikutnya. Ana akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.